Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan pesta kenaikan Tuhan. Bacaan Injil yang ditawarkan kepada kita hari ini diambil dari Injil Markus, bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Membaca Injil hari ini, saya teringat kembali pada peristiwa kematian orang-orang yang minum racun demi membuktikan iman mereka akan sabda Yesus, seperti yang digambarkan dalam Injil hari ini. Bahkan di dalam media sosial YouTube ada tren orang-orang Kristen ditantang untuk membuktikan kebenaran sabda Yesus yang mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan mendapat celaka saat memegang ular ataupun minum racun yang mematikan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus yang telah bangkit itu memberikan amanat agung kepada para murid untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Mereka diberi tugas untuk membaptis orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang percaya akan diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka itu tidak akan celaka. Juga mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang-orang itu akan sembuh. Tentu tanda-tanda yang luar biasa tersebut selalu bertujuan untuk kepentingan kerajaan Allah. Tanda-tanda itu tidak pernah dimaksud agar kita tampak lebih hebat atau lebih sakti daripada yang lain. Maka kalau kita membaca dan menafsir kitab suci secara salah, maka kita akan sesat. Tetapi kita berjuang untuk memposisikan diri, membaca dan merenungkan sabda Tuhan di dalam konteks penuh iman dan di dalam tafsiran magisterium gereja yang benar. Maka kalau kita membaca konteks Injil hari ini, kita harus memahami bahwa ular itu selalu melambangkan kejahatan, kuasa setan, dan godaan. Sementara racun maut itu merujuk pada isi dari godaan itu. Bila ada orang yang hendak meracuni orang lain, ia tidak akan meracuninya secara terang-terangan. Dia pasti mengemasnya dengan baik dan menarik. Dengan kata lain, di sini racun maut dapat dipahami sebagai tipu muslihat setan. Maka orang yang percaya adalah mereka yang bisa mengalahkan setan, kejahatan, dan tidak tergoda oleh tipu muslihat setan itu sendiri. Salah satu tipu muslihat setan itu adalah membungkus kepentingan diri dengan sabda Allah.
kita tahu dengan jelas bahwa salah satu akar penyebab manusia jatuh dalam dosa dan tipu muslihat setan itu adalah kesombongan. Oleh sebab itu, Allah selalu menentang orang yang congkak hatinya, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Maka pada perayaan kenaikan Tuhan hari ini, semoga kita siap menjadi pewarta-pewarta sabda Allah yang rendah hati dan bukan menonjolkan diri sendiri, tetapi yang kita wartakan itu adalah Tuhan. Kita mengedepankan kepentingan Allah, bukan ego kita sendiri. Maka kalau kita siap menjadi pewarta yang rendah hati, kita sudah ambil bagian di dalam karya besar Yesus, membagikan semangat Paskah kepada dunia lewat hal-hal kita yang sederhana, mulai dari kelompok kita, dari keluarga-keluarga kita, dari komunitas-komunitas kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, beberapa pertanyaan refleksi untuk kita. Bagaimana saya bisa melihat dan merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupku? Apakah saya sudah menjadi pewarta yang rendah hati? Dan yang terakhir, di dalam hidup setiap hari, apakah sabda Allah itu sungguh-sungguh sudah mengubah hidup saya? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.